Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia semuanya. Di sini saya akan membahas soal partai korup bisa dibubarkan atau tidak. Tentunya pembubaran itu via permohonan di Mahkamah Konstitusi, karena yang mempunyai kewenangan adalah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, tema ini itu berdasarkan ada sebuah pertanyaan di channel YouTube saya yang berjudul proses pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Memang di akun YouTube itu saya membahas tentang proses pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan kenapa sih partai politik bisa dibubarkan, alasannya apa sih. Nah, ini ditanyakan oleh akun yang bernama Al-Abrori tahun 2000. Al-Abrori 2000, 1 bulan yang lalu. Nah, saya bacakan ya pertanyaannya. Izin bertanya Gus, di bagian submateri tentang alasan pembubaran partai politik dipaparkan ada 2 alasan kenapa partai politik dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya adalah 1, ideologi asas tujuan program partai politik bertentangan dengan UUD 1945. Yang kedua, kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan itu, yang ingin saya tanyakan adalah sejauh ini masih banyak terjadinya korupsi di kalangan partai politik. Dan apakah korupsi tersebut oleh partai politik bisa dikatakan sebagai alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik yang korup tersebut? Apalagi parahnya terjadi oleh petinggi partai politik yang terjerat kasus korupsi. Jadi perlu digarisbawahi ya, ini petinggi. Tadi di atas pertanyaannya itu ada yang mengatakan partai korupsi yang korup, dan di sini ada yang mengatakan petinggi partai korupsi yang korup, partai politik yang korup. Jadi bedakan ya, petinggi dan partai. Kenapa harus dibedakan? Karena ini nanti akan terkait dengan legalitas dan alasan untuk melakukan pembubaran partai politik itu sendiri. Nah, kita mulai pembahasan ya. Saya akan mulai dari subjek hukum di Indonesia. Itu ada 2, yaitu individu atau bahasa Belandanya adalah natuurlijk person. Yang kedua adalah badan hukum atau yang biasa kita kenal adalah rechtsperson. Nah, kalau individu itu berarti orang atau perseorangan. Itu yang dinamakan individu, perseorangannya. Kalau badan hukum itu berarti ada anggaran dasar rumah tangga yang kemudian disahkan oleh institusi yang resmi, misalkan di Kemenkumham. Nah, dalam hal ini partai politik masuk dalam subjek hukum yang bagian mana? Kalau kita lihat di Indonesia, maka partai politik masuk dalam kategori badan hukum, subjek yang badan hukum. Kenapa? Karena partai politik punya ADRT dan punya lembar pengesahan dari instansi pemerintahan. Kemudian masuk ke ranah pokok pertanyaan. Apakah partai politik itu bisa dibubarkan? Kan begitu pertanyaannya pada intinya. Kalau pertanyaan seperti itu, maka kan saya jawab bisa dibubarkan, karena memang itu masuk dalam
alasan hukum. Tetapi perlu didetailkan ya. Yang menjadi yang menjadi titik tekan adalah aktor atau petinggi partai politik yang melakukan korupsi. Nah, kalau kita ngomong petinggi berarti kan ngomong orang. Kalau ngomong orang itu kan berarti ngomong individu. Berarti kalau kita ngomong individu adalah subjek hukum yang bukan badan hukum. Artinya kalau ada anggota partai politik yang korupsi, belum tentu partainya melakukan tindakan korupsi. Nah, ini harus kita detailkan. Kalau kita lihat dari fenomena saat ini, yang korupsi adalah anggotanya. Maka kalau anggotanya yang korupsi, bisa dipastikan jika ingin dijadikan alasan untuk melakukan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, maka bisa ditolak karena tidak memenuhi syarat formil. Nah, bisa dibubarkan ketika ditemukan bukti nyata bahwa ada kebijakan partai politik yang menyuruh anggotanya melakukan korupsi. Nah, ketika ini dibuktikan, itu berarti alur ceritanya adalah partai korupsi membuat kebijakan atau membuat perintah baik secara omongan dari ketua di dalam forum resmi atau melalui dokumen lainnya, surat edaran, keputusan, peraturan yang menyuruh anggotanya partai politik, maka ini bisa dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengajukan permohonan kepada MK, yaitu permohonan pembubaran partai politik, karena dianggap menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Karena tindakan korupsi adalah tindakan kejahatan, melanggar hukum, tidak sesuai dengan norma konstitusi yang sudah kita anut saat ini. Nah, ini titik tekannya. Namun jika anggotanya saja dan tidak ada bukti partai politik menyuruh anggotanya untuk berbuat korupsi, maka ini akan menjadi sulit jika dijadikan alasan untuk pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Nah, pembubaran seperti ini tadi sudah kita singgung, itu adalah kewenangan MK untuk melakukan pembubaran partai politik. Maka yang namanya MK adalah peradilan yang harus ditegakkan melalui bukti-bukti yang kuat. Demikian penjelasan singkat saya. Jika ada pertanyaan, maka bisa ditulis di kolom komentar. Jika ada kritik saran, juga bisa ditulis di kolom komentar. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.